Hai teman-teman, sebelum mulai ibadahnya kita harus berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Kami ingin beribadah secara online. Tuhan Yesus, berkati guru-guru sekolah minggu kami, berkati teman-teman kami, berkati orang tua kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat Kakak Kesya Simatupang yang sudah membawa kita ke dalam doa pembukaan. Mari ada yang kasih nama Tuhan Yesus. Tante undang semuanya untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Karena ini sudah waktunya kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari ada yang kasih nama Tuhan Yesus. Semuanya bangkit berdiri dengan semangat. Kita mau menyanyi buat Tuhan. Haleluya. Yang sudah siap memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya. Ada yang di rumah semuanya. Haleluya. Siapa ada yang di rumah yang mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus? Coba lambaikan tangannya semuanya. Haleluya. Haleluya. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Setiap hari jalan serta Yesus.
ya adik-adik. Haleluya. Kita sudah memuji Tuhan, yang pastinya kita bersukaria dalam Tuhan, amin. Nah, sebentar kita sudah memuji Tuhan adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati, kita duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat lagu kita, Ku Mau Cinta Yesus. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan lagi adik, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakku, layakanlah seluruh hidupku. Ya kasih Tuhan, kami sudah memuji-Mu, meninggikan-Mu Tuhan. Pada hari ini, sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Tante. Betul kiranya kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan kami siapkan telinga kami, pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan juga Kau berkati Tante yang ada untuk yang membawa firman. Biar Tuhan kiranya Kau berkati. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mau siap mendengarkan firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, silahkan duduk kembali adik-adik yang manis selama mendengarkan firman Tuhan.
Haleluya. Haleluya. Adik-adik bersuka cita hari ini? Berapa banyak kita bersuka cita lihat pujian tadi? Haleluya, boleh angkat tangannya? Wow. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan, apa kabar semuanya? Tentu luar biasa bukan? Tante yakin kalian semua baik-baik, semua sehat. Haleluya. Yang sehat katakan amin. Amin. Oke. Nah, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Hari ini Tante mau cerita tentang apa ya? Nah, sebelum Tante cerita, Tante mau tanya dulu, siapa yang punya apa ya? Jagoan atau idola atau superhero? Siapa? Apakah itu Superman? Apakah itu Batman? Apa lagi? Apakah itu Ultraman? Apa lagi ya? Spiderman, permen, bukan permen. Semua kita punya superhero ya, punya apa? Idola. Biasanya kalau kita nonton TV, kita suka sering kali lihat ya, ada manusia yang bisa terbang. Ya, siapa yang bisa terbang? Ayo, ada di sini yang bisa terbang? Enggak ada kan? Enggak ada ya, enggak ada yang bisa terbang. Tapi di film-film bisa loh Tante katanya, kayak Batman tangannya gini, apa Spiderman, Ultraman gini, terbang. Kira-kira menurut kalian benar apa enggak ya? Enggak ada manusia yang bisa terbang loh, itu cuma di film. Jadi makanya kalau kalian di sehari-hari, jangan kalian jadi Ultraman, jangan jadi Spiderman. Oh, Spiderman bisa terbang, aku pakai baju Spiderman, aku pakai baju Ultraman, terus kalian lompat, mati. Ya, karena tidak ada manusia yang bisa terbang, itu cuma di film. Kelihatannya seperti terbang, tapi sebenarnya mereka tidak bisa terbang ya. Jadi jangan coba-coba, jangan coba-coba. Jangan ditiru, itu adalah adegan di film. Tapi Tante mau cerita di firman Tuhan, ternyata di Alkitab ada orang yang bisa terbang loh. Ah, masa sih Tante? Bener, enggak percaya? Nah, dengar ceritanya ya. Satu ketika Tuhan Yesus jalan bersama muridnya, lalu dibawa keluar kota dekat Betania. Lalu Yesus ngomong sama murid-muridnya begini, ya, kamu jangan tinggalkan Yerusalem. Kamu tunggu di sini ya, nanti aku akan beri seorang penolong, janji Bapa, itu adalah Roh Kudus. Ya, Tuhan Yesus enggak bilang kamu tunggu 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, enggak. Cuman Yesus bilang pokoknya kamu enggak boleh kemana-mana, enggak boleh tinggalin Yerusalem, kamu harus terus di situ. Ada di dalam rumah Tuhan lalu berdoa ya. Pokoknya tunggu sampai janji Bapa diberikan untukmu. Janji Bapa itu apa Tante? Tuhan Yesus bilang janji Bapa itu adalah Roh Kudus ya. Roh Kudus itu apa Tante? Roh Kudus itu adalah penolong buat kita. Roh Kudus itu adalah Tuhan juga ya, karena Tuhan Yesus waktu itu mau pamit, mau pisah sama murid-muridnya, dia bilang aku mau kembali ke sorga. Lalu Yesus meletakkan tangannya memberkati murid-murid. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Sementara Yesus ngomong ya, tiba-tiba tubuh Yesus terangkat naik ke sorga ya. Tuhan Yesus bisa naik loh, tidak punya sayap. Tapi Yesus naik ke sorga. Kenapa Yesus bisa? Karena Yesus adalah Tuhan. Tiba-tiba tubuhnya naik sampai ke langit, ditutupi awan. Yang murid-murid yang lain melongok lihat terus. Nah, mana Yesus tadi ya? Mana? Ternyata Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Waktu mereka lihat ke awan, mereka cari-cari mana Yesus tadi ya? Tiba-tiba turunlah 2 orang berpakaian putih. Itu adalah malaikat. Lalu malaikat itu ngomong sama murid-murid pada waktu itu, "Hei,
Kamu orang Galilea, ngapain kamu lihat gitu? Lihat ya, ingat ya, Yesus yang kamu lihat naik ke sorga, dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Ternyata adik-adik, Yesus naik ke sorga, satu waktu Tuhan Yesus akan datang kembali. Untuk apa ya tante datang lagi? Untuk menjemput kita semua yang setia kepadanya. Ternyata Yesus kembali ke sorga. Yesus ngapain ke sorga tante? Yesus menyediakan tempat di sorga. Untuk siapa? Untuk tante, untuk adik-adik, untuk kita semua, untuk papa mama kita yang setia kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh beribadah, yang setia beribadah ya. Enggak ada bolong-bolongnya, enggak males, tapi setia sampai akhir. Nanti Yesus datang lagi, Yesus menjemput kita. Untuk apa? Supaya kita masuk ke surga. Nah, sementara Yesus belum datang, Yesus tidak tinggalkan kita sendiri. Yesus tadi ngomong apa? Tuhan akan kirim penolong yang lain. Siapa penolong yang lain? Itu adalah kuasa Roh Kudus. Kalau dulu zaman Yesus hidup di dalam dunia, murid-murid senang. Kalau ada perlu ada yang sakit, Yesus sembuhkan dong, sembuhkan. Tapi sekarang Yesus sudah naik ke surga, mereka pikir, aduh kami ditinggal sendiri. Ternyata tidak, Tuhan Yesus itu baik adik-adik. Yesus naik ke surga, menyediakan tempat buat kita. Tapi Yesus juga kirim penolong yang lain. Itulah Roh Kudus. Berapa banyak adik-adik yang percaya bahwa Yesus ya memberikan penolong buat kita. Boleh lambaikan tangannya, haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Jadi adik-adik kalau kita pun sendiri ingat, wah saya tidak pernah sendiri. Ada Tuhan Yesus yang memberikan penolong, ada Roh Kudus. Itu sebabnya Yesus ngomong sama murid-murid, kamu tunggu ya, jangan kemana, tunggu pokoknya. Sampai janji itu diberikan untukmu. Berapa hari? Ya enggak tahu, ya terserah Tuhan ya. Tuhan yang bilang jangan pergi, jangan tinggalkan Yerusalem. Dan murid-muridnya taat apa yang Yesus katakan. Mereka pulang dari tempat itu dengan sukacita, dengan senang karena mereka boleh melihat Yesus pergi ke sorga. Tapi Yesus menjanjikan penolong yang lain untuk menyertai mereka. Nah adik-adik, kita bersyukur ya bahwa kita pun Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendiri. Tuhan berjanji akan berikan penolong dan kita bukan tunggu janji lagi. Penolong itu Tuhan sudah berikan. Kalau dulu murid-murid masih nunggu, tapi kita sudah terima janji Tuhan, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu diberikan kepada siapa? Pada orang yang percaya. Tuhan bilang ya kalau Roh Tuhan, Roh Kudus ya ada dalam hidupmu, dia akan berkuasa ya menjadikan kita saksi-saksinya. Adik-adik bisa menjadi ya bersaksi buat teman-teman kita, buat papa mama mungkin yang belum percaya ya kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita. Roh Kudus akan berikan ya pertolongan buat kita semua. Haleluya. Percaya adik-adik? Haleluya, percaya. Nah, untuk tugas kita minggu yang akan datang, nah Tante mau kasih ayat hafalan lagi loh supaya kalian pinter ngapal. Tante suka sekali karena kalian sangat kreatif ya dalam menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan kita untuk tugas minggu yang akan datang di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 51 ya, catat baik-baik. Lukas pasal 24 ayat 51. Nah caranya ya sambil kalian menghafal. Sekali ini tidak usah pakai gerakan, tapi Tante mau kalian tulis ayat ini ya, tulis ayat ini di atas kertas yang bagus ya. Mau bentuk love, bentuk hati, atau bentuk segi empat, bentuk lingkaran, atau bentuk tangan, terserah ya, pokoknya bentuklah yang bagus ya. Lalu kalian tulis, kalau ada yang belum bisa tulis, minta bantuan papa mama, tulis ayatnya Lukas 24 ayat 51 ya bunyinya.
Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia di sini Yesus ya, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga ya. Bisa kan? Jadi tulis di kertas, agak besar lah tulisannya ya. Di kertas bisa berbentuk hati, berbentuk love, atau berbentuk lingkaran, atau segi 4, segi 3, segi 5. Segi berapa? Segi 10. Atau berbentuk burung, berbentuk domba, berbentuk tangan, terserah ya. Pokoknya kalian buat bagus-bagus. Lalu kalian foto dengan ayat hafalan itu. Ya, jadi tidak usah di video. Kalian foto saja dengan hasil karya kalian. Mengerti? Save ya. Tante yakin kalian pasti mengerti. Kalian bisa menghafal tapi tidak perlu di video. Cukup di foto dengan hasil karya kalian. Oke? Nah, sekarang kita akan lihat dan saksikan tugas adik-adik yang sudah mengirim tugas yang minggu yang lalu ya. Silakan. Tugasnya apa? Foto dengan makanan favoritnya. Sudah mulai? Oke, nah. Wow, lezat-lezat makanannya. Ada sop, ada babi panggang, ada pizza, ada ayam KFC. Macem-macem, jadi ngiler deh. Ada yang ayam pop. Sudah, wah sekali lagi tepuk tangan. Luar biasa kalian. Ternyata makanannya kalian waktu kirim fotonya tante jadi ngiler deh. Ada yang pizzanya 1 meter. Ada yang makan ayam pop. Ada lagi yang makan apa lagi? Super mie, Indomie ada juga rupanya ada yang suka makan. Tapi jangan banyak-banyak ya. Karena banyak yang tidak baik di situ bumbu-bumbunya ya. Boleh sekali-sekali tapi jangan sering-sering. Ya, ada yang makan apa KFC lagi. Ada yang makan sop, wah bikin ngiler aja. Tapi tante ya sangat senang kalian sudah memberi yang terbaik ya. Sekali lagi terima kasih buat yang sudah mengirim tugas. Jangan lupa tugas minggu akan datang ya. Jangan lupa ya kita harus kerjakan. Mari kita sudah di penghujung ibadah kita. Saatnya kita mau tutup ibadah kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sangat baik buat kita ya. Dia pergi ke sorga tapi dia tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Dia kirim penolong yang lain yaitu Roh Kudus. Nanti minggu yang akan datang kita akan lanjutkan bagaimana Roh Kudus itu janji Bapa itu diberikan kepada murid-murid dan orang percaya pada waktu itu. Yuk mari kita bangkit berdiri adik-adik semuanya. Kita mau tutup dalam doa. Mari itu sebabnya kita mau lebih sungguh lagi mengasihi Tuhan karena Tuhan sangat baik buat kita. Ku mau cinta Yesus. Kita nyanyikan pujian tadi sambil kita mau bersyukur karena Tuhan sangat baik buat kita semua. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada sore hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Sungguh Tuhan, kami sangat cinta dan mengasihi Tuhan. Karena Engkau sangat baik buat kami. Sekalipun Engkau naik ke sorga, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami menjadi yatim piatu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Tuhan kirim penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya kalau Tuhan telah naik ke sorga, Engkau menyediakan tempat buat kami, anak-anak-Mu yang setia, yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan kami percaya satu waktu ketika Tuhan datang kembali, kami akan diangkat bersama-sama naik ke sorga. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat sore hari ini, memberkati setiap guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani, bahkan anak-anak sekolah minggu yang sudah beribadah, orang-orang tua yang setia mendampingi anak-anak Tuhan, berkati semuanya. Terpujilah nama-Mu, kami akan tutup ibadah kami dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, adik-adik selamat sore. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Jangan lupa ya tugasnya, dan juga bagi yang memberi persembahan, Tante selalu ingatkan setiap minggu bisa kumpulkan dalam ibadah-ibadah sekolah minggu. Lalu nanti kalau udah banyak, sudah terkumpul, kalian bisa titip sama orang tua untuk diserahkan kepada guru-guru sekolah minggu. Terima kasih ya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Dah.